Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di hari ini? Tentunya anak-anak semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tetap bersemangat dalam belajar, dalam melaksanakan tugas-tugas di rumah. Nah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan mau belajar. Dan untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami anak-anak-Mu, dampingi sertai kami, bawalah kami dalam kasih-Mu, dan berikan kami kemampuan untuk memahami pelajaran yang kami pelajari pada hari ini. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, tentunya anak-anak mempunyai satu harapan, mempunyai satu tujuan untuk bertumbuh, berkembang, dan menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang berguna, baik bagi orang tua, bagi masyarakat, maupun bagi bangsa. Nah, untuk mencapai itu, maka kita harus memiliki sikap tanggung jawab, disiplin, jujur, terampil, dan mandiri. Yang mana dalam sekolah kita sudah mengenal keempatnya itu sebagai dasar untuk mencapai tujuan yang ada di sekolah, yaitu untuk menjadi anak-anak yang cerdas. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang simbol-simbol pada Pancasila. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh, mari kita atau anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, gambar ini bukan hanya sebagai lambang dan hanya sebagai gambar yang tidak punya arti, tetapi gambar tersebut mempunyai arti yang terdalam bagi bangsa Indonesia. Inilah yang disebut dengan Pancasila. Kita tahu Pancasila sebagai dasar negara kita, dasar negara Republik Indonesia. Maka sebagai anak-anak Indonesia, kita harus mengenal tentang Pancasila. Terutama pada saat ini, anak-anak harus mengenal simbol-simbol yang ada pada gambar Garuda Pancasila. Yang mana Garuda Pancasila ini adalah sebagai lambang negara Indonesia. Ya, burung Garuda sebagai lambang negara kita. Nah, baik, mungkin anak-anak sudah mengetahui bahwa pada gambar burung Garuda ini mempunyai atau melambangkan hari kemerdekaan bangsa Indonesia atau waktu kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal berapa hari kemerdekaan negara Indonesia? Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dari gambar burung Garuda ini mempunyai arti 17, yaitu dilambangkan dengan jumlah bulu yang terdapat pada sayap burung Garuda. Ya, sayap burung Garuda.
Kemudian bulan 8 atau bulan Agustus, yaitu dengan jumlah bulu pada ekor burung Garuda yang jumlahnya adalah 8. Sedangkan tahun 1945 dilambangkan dengan bulu pada kaki burung Garuda yang jumlahnya 19 dan 45 adalah jumlah bulu pada leher burung Garuda. Nah, itu berarti tanggal 17 dilambangkan dengan banyaknya jumlah bulu pada sayapnya. Tanggal bulan Agustus atau bulan 8 dilambangkan dengan bulu ekor, dan 1945 yaitu bulu pada paha dan pada leher burung Garuda. Selain itu, kita kenal sebutan Pancasila. Panca artinya 5. Yang berarti ada 5 sila pada burung Garuda, yang masing-masing sila mempunyai lambangnya tersendiri. Kita lihat yang pertama. Ayo anak-anak, masih ingat bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang, ya, yang bersudut 5. Nah, bintang yang bersudut 5 ini yang tadinya melambangkan ketuhanan yang Maha Esa itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia atau penduduk Indonesia, warga negara Indonesia mengakui adanya Tuhan. Maka setiap orang atau setiap warga negara Indonesia harus memiliki salah satu dari agama yang diakui di Indonesia. Kemudian sila kedua disimbolkan dengan rantai. Rantai tersebut mempunyai makna, yaitu menunjukkan persatuan dan kesatuan. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Dari bunyi sila ketiga ini yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat disimbolkan atau dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila yang kelima adalah disimbolkan dengan padi dan kapas. Bunyi sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari burung Garuda tadi, yang di dalamnya terdapat simbol-simbol atau lambang dari sila-sila, tentunya anak-anak atau kita semua perlu mempunyai sikap untuk mengamalkan nilai-nilai sila tersebut. Yang pertama, kita akan coba mengamalkan sila ketiga Pancasila di dalam hidup kita di rumah bersama keluarga kita, ayah, ibu, kakak atau adik yang ada di rumah. Nah, sekarang coba Pak Guru minta, siapa masih ingat
bagaimana bunyi sila ketiga dari Pancasila. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, karena itu dalam hidup kita bersama di dalam keluarga, kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama satu sama lain. Bekerja atau melakukan sesuatu bukan hanya pekerjaan orang tua, tetapi pekerjaan semua anggota di dalam keluarga. Kita harus saling menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak boleh saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, setelah kita melihat sila ketiga tadi, maka sekarang kita akan coba melihat bagaimana kita mengamalkan sila keempat dari Pancasila di dalam keluarga kita. Nah, sebelum itu, Bapak coba meminta kepada anak-anak, coba bagaimana bunyi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang sesuai dengan sila keempat di dalam rumah kita atau di dalam keluarga kita, yaitu yang pertama, menghargai pendapat ayah, ibu, adik, atau kakak pada saat kita berbicara. Kalau orang tua atau ayah atau ibu kita berbicara, maka kita harus mendengarkan. Kalaupun kakak yang berbicara, kita pun harus mendengarkan. Adik pun kalau berbicara, harus kita dengarkan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sudah bisa mengamalkan nilai sila keempat dari Pancasila di dalam keluarga kita. Kemudian bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, kalau misalnya kita mau pergi ke pantai, kita harus tanya dulu kepada ayah ibu kita atau kepada kakak kita, apakah mereka setuju atau tidak. Nah, kalau dia setuju, maka kita bisa pergi ke pantai. Tetapi kalau apa yang kita mau atau apa yang kita usulkan tadi tidak disetujui, maka kita tetap menerima dan tidak boleh memaksakan pendapat atau keinginan kita. Nah, di dalam kehidupan di dalam keluarga itu juga ada pembagian tugas untuk bekerja, baik itu tugas pribadi ataupun tugas yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Nah, dengan kita mendengarkan pendapat orang lain dalam musyawarah dalam keluarga, kemudian mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab kita di dalam keluarga, berarti kita sudah melaksanakan pengamalan sila keempat dari Pancasila. Nah, tentunya ada banyak contoh-contoh sikap yang lain yang bisa kita lihat, yang bisa kita kumpulkan, yang kita bisa pelajari khususnya dalam pengamalan sila keempat ini. Kemudian setelah kita melihat pengamalan kita di dalam mengamalkan sila keempat, sekarang kita akan melihat dan menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Nah, baik anak-anak, tentunya sikap yang sesuai dengan pengamalan
Pancasila, sila kelima di rumah, ada banyak contoh. Ya, ada banyak yang harus kita lihat dan yang harus kita laksanakan. Sebagai contoh, sebagai pengamalan sila kelima yaitu adalah hemat dalam menggunakan uang. Nah, uang yang kita dapatkan dari orang tua, kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk membeli atau menggunakannya untuk mengadakan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Kemudian yang kedua, adil di dalam membagi waktu, ya, untuk belajar dan waktu untuk bermain. Ya. Kalau waktu belajarnya 1 jam, maka bermain pun paling kurang, ya, atau tidak lebih dari 1 jam. Boleh kurang dari 1 jam, tapi perbanyak waktunya untuk belajar di rumah. Kemudian yang ketiga, adil dalam membagi makanan kepada adik atau mungkin kepada kakak. Kalau kakak mendapatkan 1, maka adik pun harus dapat 1. Kalau kakak mendapatkan 1 buah mangga, maka adik pun paling tidak mendapatkan 1 buah mangga. Tetapi kalau adik tidak sanggup untuk menghabiskan 1 buah mangga, maka sebagiannya bisa diberikan kepada kakak, ya, sebagai pengamalan sila kedua dan sila ketiga, yaitu berbagi. Nah, itu anak-anak beberapa contoh sikap pengamalan sila ketiga, keempat, dan kelima. Dan tentu dalam pengamalan sila ketiga, 4, dan 5 ini, ya, ada banyak contoh-contohnya. Nanti anak-anak akan mendapatkan tugas untuk mengumpulkan atau mendata contoh-contoh sikap di dalam keluarga yang merupakan pengamalan dari sila ke-3, 4, dan sila kelima dari Pancasila. Dan tugas itu harus ditulis di dalam buku. Nah, perintahnya perhatikan, ya, di dalam bagian akhir dari video pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ingat, harus dikerjakan dan dikumpulkan dengan cara difoto lalu dikirim di classroom kelas 2B. Oke? Nah, itu anak-anak pelajaran kita tentang pengamalan sila dari sila ketiga, 4, dan 5 Pancasila di dalam keluarga kita. Sekali lagi, Pak Guru katakan harus rajin-rajin belajar dan tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Ya. Baik, nah untuk mengakhiri kegiatan kita, nah, pada hari ini kita akhiri dengan doa. Mari kita bersikap berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga, mendampingi kami dalam belajar kami hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita buka jalan yang baru,